Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kami tentang review materi pengelolaan satwa liar. Yang pertama ada pengertian dan batasan satwa liar dan pengelolaan satwa liar. Pengelolaan satwa liar adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mengatur, melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan satwa liar beserta habitatnya agar tetap seimbang dan tidak punah. Sini ada batasan satwa liar. Yang pertama, binatang yang memberikan reaksi antagonistik pada manusia, satwa liar yang bersifat tidak jinak dan biasa bersikap agresif atau defensif terhadap manusia. Kedua, ada binatang yang hidup di alam bebas dengan sedikit mungkin campur tangan manusia, satwa liar yang hidup alami di habitatnya sendiri seperti di hutan, laut, savana, dan lain-lain, tidak bergantung pada manusia. Selain itu, mereka mencari makanan sendiri, berkembang biak sendiri, dan tidak dirawat atau dikendalikan manusia. Selanjutnya ada tingkat kehati. Yang pertama, tingkat genetik variasi gen dalam satu spesies atau jenis. Tingkat jenis, perbedaan antara jenis makhluk hidup. Tingkat ekosistem, perbedaan tempat hidup makhluk hidup beserta interaksi di dalamnya. Selanjutnya ada nilai dan manfaat satwa liar. Nilai satwa liar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ekonomis. Nilai ekonomis berarti satwa liar dapat dimanfaatkan dari bagian tubuh atau perilakunya, misalnya daging, kulit, tanduk, bulu, tulang, sarang, atau jasa yang berkaitan dengan satwa. Kedua ada nilai ekologi, berarti satwa membantu menjaga keseimbangan ekosistem, misalnya sebagai predator, penyebar biji, penyerbu, atau pengendali populasi. Yang selanjutnya ada nilai rekreasi dan estetika, berkaitan dengan kegiatan wisata, pengamatan satwa, atau keindahan alam. Yang selanjutnya ada nilai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian sumber genetik, kesehatan, kedokteran, dan pemahaman terhadap alam. Manfaatan satwa liar. Yang pertama, ada pemanfaatan satwa liar harus hati-hati karena tidak semua yang dinilai manfaat obat berarti boleh langsung digunakan atau dieksploitasi. Pemanfaatan tetap harus berdasarkan penelitian, aturan hukum, etika konservasi, dan tidak menyebabkan populasi satwa menurun. Kedua, pengelolaan satwa liar penting karena Indonesia memiliki keanekaragaman satwa tinggi. Tapi banyak satwa semakin terancam. Ancaman utamanya adalah perburuan, peracunan, perdagangan ilegal, dan kerusakan habitat seperti penyempitan atau penghilangan habitat. Selanjutnya tentang pengelolaan ex situ. Ex situ berarti konservasi dilakukan di luar habitat asli. Tujuannya adalah menyelamatkan spesies yang terancam punah ketika kondisi di alam sudah tidak aman atau populasinya sangat sedikit. Contohnya ada taman safari, kebun binatang, pusat rehabilitasi, dan penangkaran. Kemudian ada tentang manipulasi populasi. Manipulasi populasi adalah tindakan langsung terhadap jumlah atau keberadaan satwa seperti mengendalikan populasi jika terlalu banyak, menambah individu ke alam atau restocking, kemudian ada memasukkan jenis ke habitat baru atau introduksi tetapi berisiko tinggi, kemudian memindahkan satwa ke tempat lebih aman atau translokasi. Nah, kemudian adanya tentang manipulasi habitat, memperbaiki tempat hidup satwa, misalnya menanam pohon pakan, membuat sumber air, membuat koridor antar habitat, dan mengendalikan spesies invasif. Kemudian adanya pengelolaan satwa di luar kawasan hutan. Tidak semua satwa liar hidup di kawasan konservasi. Banyak satwa seperti gajah atau orang-utan juga hidup di area perkebunan, hutan tanaman industri, atau wilayah yang digunakan manusia. Karena itu ada konsep KEE atau kawasan ekosistem esensial. KEE adalah upaya perlindungan satwa di luar kawasan konservasi. Kemudian adanya translokasi dan pelepas liaran.
Translokasi atau pelepas liaran tidak boleh dilakukan asal melepas satwa ke alam. Harus ada tahapan yang benar. Tahapannya uji kesehatan, asesmen kesusahan habitat, habituasi, monitoring pasca lepas liar. Kemudian ada faktor keberhasilan translokasi satwa. Yang pertama, habitat tujuan harus berkualitas dan sesuai. Jumlah individu harus cukup agar bisa membentuk populasi mandiri. Yang ketiga, satwa liar hasil tangkapan alam biasanya lebih mudah berhasil dibanding satwa hasil penangkaran lama. Kemudian, parameter dasar populasi konsep dan komponen utama. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati wilayah tertentu pada waktu tertentu serta mampu berinteraksi dan bereproduksi. Parameter populasi adalah dasar analisis dan pengelolaan. Parameter utama populasi meliputi natalitas kelahiran, mortalitas kematian, imigrasi masuknya individu, dan emigrasi keluarnya individu. Struktur populasi juga ditentukan oleh struktur umum dan seks ratio. Makna ekologis, parameter-parameter tersebut menentukan ukuran, komposisi, dan potensi perkembangan populasi satwa liar, pertumbuhan dan dinamika populasi. Perubahan ukuran populasi. Pertumbuhan populasi merupakan hasil interaksi antar natalitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi. Dua model utama pertumbuhan populasi. Yang pertama adalah eksponensial, terjadi ketika sumber daya tidak terbatas. Yang kedua adalah logistik, terjadi ketika pertumbuhan dibatasi oleh daya dukung habitat. Karakteristik dinamika. Populasi dapat mengalami fluktuasi akibat perubahan lingkungan dan siklus yang berulang secara periodik. Strategi hidup organisme yang pertama adalah strategi R, produksi cepat dan banyak keturunan. Yang kedua adalah strategi K, produksi lambat dan daya hidup tinggi. Implikasi, dinamika populasi mencerminkan kemampuan satwa beradaptasi terhadap kondisi habitat. Pengelolaan populasi satwa liar. Prinsip pengelolaan yang pertama, menjaga populasi agar tetap berada dalam batas daya dukung habitat. Yang kedua, mempertahankan struktur umur dan seks ratio yang seimbang. Yang ketiga, melindungi kualitas habitat dan konektivitas antar habitat. Isu konservasi penting. Yang pertama, minimum viable population (MVP) untuk menjamin keberlangsungan populasi. Yang kedua adalah risiko populasi kecil, meliputi inbreeding, penurunan keragaman genetik, dan pusaran kepunahan. Lalu ada juga strategi. Yang pertama, perlindungan habitat dan konektivitas. Kedua, pengendalian perburuan dan penyakit. Dan yang ketiga, monitoring berbasis parameter populasi. Selanjutnya, ekologi pergerakan satwa liar, strategi kelangsungan hidup dan adaptasi. Pergerakan adalah cara satwa atau populasi menyesuaikan diri agar lingkungannya bisa hidup dan berkembang biak. Jadi satwa bergerak bukan tanpa alasan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada motivasi dan faktor pembatas. Satwa bergerak karena butuh pakan, air di tempat, berkembang biak, perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan yang cocok. Namun geraknya bisa dibatasi oleh sedikitnya makanan atau pemangsa. Invasi dan pencemaran. Pencemaran atau dispersal terjadi ketika satwa menyebar perlahan ke wilayah baru, biasanya karena daerah baru dianggap lebih baik. Misalnya pakannya lebih banyak atau biasanya karena daerah baru dianggap lebih baik. Misalnya pakannya lebih banyak itu atau tekanan lingkungannya lebih rendah. Homereng atau wilayah jelajah. Homereng adalah wilayah yang sering digunakan satwa untuk makan, minum, tidur, berlindung, dan berkembang biak. Semakin besar ukuran tubuh satwa, maka semakin luas wilayah jelajahnya. Teritori adalah bagian dari wilayah jelajah yang dipertahankan dari individu lain. Tujuannya agar satwa punya akses aman terhadap makanan, pemangsa atau tempat berkembang biak. Sini ada pergerakan nomadik. Pergerakan nomadik ialah pergerakan yang tidak tetap
atau rutenya sulit ditebak. Contohnya banteng, tua soliter yang berpindah-pindah tanpa pola yang jelas. Di sini ada migrasi. Migrasi adalah pergerakan jarak jauh dengan arah atau rute tertentu. Biasanya mengikuti musim. Satwa bisa pergi saat kondisi buruk lalu kembali ketika kondisinya sudah baik. Migrasi satwa memiliki beberapa bentuk seperti migrasi musiman karena perubahan iklim, migrasi harian untuk mencari makan dan minum, serta migrasi yang berkaitan dengan perubahan atau siklus hidup satwa. Penyebab migrasi bisa karena kebutuhan makanan, kebutuhan berkembang biak, atau perubahan iklim. Contohnya penyu laut berpindah untuk mencari makan dan kembali ke pantai tertentu untuk bertelur. Selain perpindahan tempat, ada juga adaptasi dorman, yaitu ketika organisme menjadi tidak aktif sementara karena kondisi lingkungan tidak mendukung. Pergerakan satwa juga sangat berkaitan dengan predasi karena mangsa bergerak untuk menghindari pemangsa, sedangkan predator bergerak untuk mencari mangsa. Dalam pengelolaan satwa, penting untuk mengetahui jumlah pemangsa yang dimakan, jenis makanan yang disukai predator, dan kemampuan pemangsa melarikan diri. Di sini ada ekologi habitat satwa liar. Ekologi satwa habitat satwa liar yaitu hubungan antara satwa dengan tempat hidupnya. Habitat bukan hanya tempat tinggal tetapi wilayah yang menyediakan kebutuhan penting seperti makanan, air, tempat berlindung, dan ruang untuk bergerak serta berkembang biak. Habitat bisa dilihat dari skala kecil seperti mikrohabitat sampai skala besar seperti bentang alam atau landscape. Habitat disebut the big four, yaitu makanan, air, perlindungan, dan ruang. Jika salah satu tidak tersedia, satwa bisa terganggu, misalnya makanan banyak tetapi air sedikit, maka satwa akan terkonsentrasi di dekat sumber air. Perbedaan antara ketersediaan, seleksi, dan penggunaan habitat. Ketersediaan berarti apa saja yang ada di lingkungan. Seleksi berarti satwa memilih bagian habitat tertentu yang paling sesuai. Penggunaan berarti satwa benar-benar memanfaatkan habitat tersebut, misalnya terlihat dari jejak, kotoran, atau bekas cakaran. Ada juga konsep faktor pembatas, yaitu unsur yang paling kurang di habitat dan membatasi pertumbuhan populasi. Contohnya, jika mineral atau sludge terbatas, maka pergerakan satwa akan terputus di lokasi tersebut. Habitat juga bisa dibedakan menjadi source and sink. Habitat source berkualitas baik karena jumlah kelahiran lebih tinggi daripada kematian. Sebaliknya, habitat sink berkualitas rendah karena kematian lebih tinggi daripada kelahiran. Jadi sehingga populasinya bergantung pada satwa yang datang dari habitat lain. Masalah efek tepi dan fragmentasi habitat. Efek tepi menjadi batas antara dua ekosistem, misalnya hutan dan kebutuhan. Beberapa satwa bisa memanfaatkannya, tetapi satwa spesies hutan dalam biasanya rentan. Karena itu, koridor satwa penting untuk menghubungi habitat yang terpisah agar satwa tetap bisa bergerak, bermigrasi, dan mencari makanan. Dalam pengelolaan habitat perlu dilakukan inventarisasi seperti analisis vegetasi, pengukuran air dan topografi, serta pengamatan tanda-tanda satwa. Data ini berguna untuk mengetahui kualitas habitat dan kapasitas dukungnya. Tapi jika populasi melebihi kapasitas dukung, habitat bisa rusak, misalnya karena makanannya
berlebihan atau overgrazing.